Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah, beserta hamisnya yakni kitab syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam madhab al-imam asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 62 dan ini adalah video yang ke-110. Kita lanjutkan ke qauluhu wa'lam anna syuruta qismani, bahwasanya syarat itu terbagi dua. Seperti kita lihat skema seperti ini, asyartu terbagi dua, ada yang qabla syuru, sebelum mengerjakan ibadah, misalnya sholat, dan ada yang ba'da syuru, setelah mulai melaksanakan ibadah, contohnya sholat. Dan seperti yang sudah kita ketahui, definisi syarat itu adalah ma wajaba wastamarra, sesuatu yang harus ada kemudian berlanjut. Ay wastamarra wastashaba ila akhiril ibadah, sampai selesainya salat itu harus tetap ada. Contohnya begini. Ketika Khalid mau melaksanakan salat, maka Khalid wajib melaksanakan wudu. Ketika selesai berwudu, Khalid pun mulai sholat. Sholat apa kira-kira? Saat itu adalah sholat zuhur, jadinya 4 rakaat. Dibutuhkan durasi Khalid ini melaksanakan sholat kisaran 7 menit. Nah, ketika mulai takbiratul ihram sampai baca salam, perkiraan ini ada 7 menit. Wudu yang tadi dikerjakan oleh Khalid ini sebelum melaksanakan sholat jangan sampai batal. Karena kalau di rakaat kedua misalnya Khalid kentut, maka sholatnya pun ikut batal. Itulah definisi syarat ma wajaba wastamara, ma wudu wajaba yang harus ada ketika mau melaksanakan sholat zuhur. Khalid misalnya wastamara, kemudian berlanjut sampai selesai. Dan ini syarat terbagi dua, ada yang qabla syuru dan ada ba'da syuru. Qabla syuru seperti tadi dijelaskan, contohnya adalah wudu. Kemudian ada ba'da syuru, apa syarat sholat yang dikerjakan ketika sudah masuk melaksanakan sholat. Di antaranya adalah tarkul kalam, dilarang untuk ngobrol. Ketika sholat tidak boleh kita bertanya ke teman, berangkat jam berapa, atau misalnya kita pakai seragam warna apa, pakaian warna apa. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh ketika sholat melaksanakan obrolan, walaupun itu berupa obrolan sepatah dua patah kata yang bisa difahami oleh orang lain. Jadi itu maksud ba'da syuru. Sampai selesai sholat zuhur 4 rakaat, kisaran 7 menit ini Khalid tidak boleh ngobrol. Jadi fokus bacaan-bacaan ketika sholat. Jadi di sini ada qismun, adapun satu bagian ya. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau wahai mukhatab ghair muayyan, anna syuruta, kepada sesungguhnya beberapa syarat. Misalnya di sini tentang sholat,
yaitu qismani ada dua bagian. Qismun adapun satu bagian yaitu yu'tabaru diperhitungkan apa qismun, misalnya wudu qabla syuru'i oleh yu'tabaru qabla syuru'i sebelum melaksanakan memulai fiha di dalam itu salat. Wa yastashibu dan berlanjut artinya istimrar apa qismun apa wudu misalnya fi ila akhiriha sampai selesai itu salat. Bagian yang kedua wa qismun dan adapun bagian yang kedua ay qismun tsani yaitu yu'tabaru diperhitungkan atau dilaksanakan apa qismun tsani ba'da syuru'i setelah mulai mengerjakan salat. Wa yastashibu dan berlanjut apa qismun tsani katarkil af'ali seperti meninggalkan pekerjaan lain selain pekerjaan salat. Gerakan-gerakan yang lain misalnya loncat, jalan mundur ke depan, mundur ke belakang, jalan ke depan itu tidak boleh. Atau misalnya ada teman misalnya say hello gitu ya. Khalid lagi sholat ya, sholat zuhur di mau sholat tiba-tiba ada Zaid temannya. Halo sambil ngangkat tangan. Nah tiba-tiba Khalid pun ikut angkat tangan, halo juga. Nah angkat tangan ini batal. Karena ini prosesnya adalah af'al ghair af'ali salat, pekerjaan yang bukan pekerjaan salat. Watarkil kalami dan juga meninggalkan watarkil akli ya, watarkil kalam dan meninggalkan ngobrol, watarkil akli dan meninggalkan makan. Jadi syarat itu terhitung ada dua ya. Spesifiknya di sini salat ada yang qabla syuru dan ada ba'da syuru. Qabla syuru misalnya wudu, kemudian satrul aurat, kemudian taharah minan najasat dan seterusnya. Kemudian ada juga yang ba'da syuru, misalnya tarkil af'al, tarkil kalam dan tarkil akal. Kita lanjutkan faqauluhu maka adapun dauhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari ma yajibu taqdimuhu tegasnya lafaz ma yajibu taqdimuhu ila akhirih. Di sini ada ibarah dalam halaman sebelumnya. Di sini ma yajibu taqdimuhu ada di Fathul Mu'in ma yajibu taqdimuhu ala sholati wa istimraruhu fiha. Itu ibarahnya yaitu bin nazri dengan melihat sudut pandang lil awali kepada yang pertama. Jadi maksudnya nazri lil awal itu adalah syaratnya. Jadi antara syarat dan masyrut dahulukanlah syarat. Selanjutnya qauluhu adapun dauhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari syurutus salati khamsatun tegasnya lafaz syurutus salati khamsatun. Syarat-syaratnya salat ada 5. Ini agak ringkas ya. Yaitu wa innama dan pastinya lam yu'adda tidak menghitung siapa Syekh Zainuddin Al-Malibari min syurutiha di antara beberapa syaratnya salat al-islam kepada Islam wa tamyiz dan tamyiz. Orang Sunda mah hidang. Jadi bisa bedain. Artinya dia sudah bisa membedakan tamyiz itu. Mana baik, mana buruk, mana kanan, mana kiri. Wal ilma dan mengetahui bi fardiyatiha dengan hukum fardunya salat zuhur misalnya mau kaifiyataha dan prakteknya salat wa tamyiza faraidiha dan memisahkan membedakan fardu-fardunya salat min sunaniha dari sunnah-sunahnya salat. Karena sesungguhnya itu al-madhkurat ya min Islam tamyiz al-ilm bil fardiyah, terus kemudian al-ilm bi kaifiyah dan kemudian tamyiz faraid min sunan
itu ghairu mukhtasatin, tidak spesifik, tidak dikhususkan bisolati dengan sholat. Jadi di sini Syekh Zainuddin Al-Malibari mencantumkan syaratnya sholat itu ada 5 ya. Kenapa? Islam, tamyiz, al-ilmu bil fardiyah, al-ilmu bil kaifiyah tidak dicantumkan? Karena beragama Islam sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, kemudian tahu tentang kefarduannya, kemudian tahu kaifiyahnya. Itu bukan cuma untuk sholat, bisa juga untuk saum, untuk zakat dan seterusnya, ibadah-ibadah yang hukumnya fardu ain. Jadi yang murni untuk sholat adalah 5, diantaranya adalah taharah an hadatsin wa jinabatin, suci dari hadas dan junub. Kita lanjutkan. Wa ba'duhum adapun sebagian fuqaha yaitu adda menghitung siapa ba'duhum kepada itu al-madhkurat ya min arba'ah ya. Ada arba'ah di sini, ada Islam, tamyiz, al-ilm bil fardiyah, al-ilm bil kaifiyah. Wa ja'ala dan menjadikan siapa ba'duhum asyurutu kepada beberapa syarat itu tis'atan, menjadinya adalah 9. Jadi di sini ada 4 ditambah 5 jadinya 9. Tapi yang digunakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari syurutus salat khamsah itu lebih akurat ya. Karena yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 itu ghairu mukhtasatin bis salat. Bisa saja di puasa dan zakat dan ibadah haji dan seterusnya. Selanjutnya qauluhu, adapun dauhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari at-taharatu lughatan, tegasnya lafaz at-taharatu lughatan ila akhirih. Dan di sini kita bacakan dulu Fathul Mu'in ya. Syurutus salati, adapun beberapa syaratnya salat yaitu khamsatun, ada 5. Ahaduha, adapun salah satu dari khamsah yaitu taharatun, suci, oleh tahara an hadatsin, dari hadas kecil maupun besar, wa janabatin dan hadas junub. At-taharah itu adapun taharah ini ada tahqiqnya, wa dzalika liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu, ketika kalian junub maka bersucilah. Ini ada surat Al-Maidah ayat 6. Wa liqauli Nabi, dan karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman, bahwasanya bersuci itu adalah sebagian dari iman. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fi riwayat Tirmidzi, ada riwayat ya sebagai muqabil dari riwayat Imam Tirmidzi, nisful iman. Jadi at-tahur nisful iman, bukan syatrul iman, tapi esensinya sama, bahwasanya bersuci itu adalah intisari daripada keimanan. Artinya ketika sisi ibadah mau dikerjakan maka haruslah tahur, bersuci, terutama dari hadas dan najis ya, untuk melaksanakan sholat. Kemudian at-taharatu, adapun bersuci lughatan menurut lugha yaitu an-nazafatu, kadar-kadar bersih, wal khulusu dan steril, minad danas, dari kotoran. Ini eta-eta kenehnya taharah dan khulus minad danas teh 11 12. Jadi khulus minad danas sama dengan nazafah sama dengan khulus minad danas. Wa syar'an, dan adapun taharah secara syara yaitu raf'ul man'i, jadi teknis menghilangkan suatu hambatan, al-mutarattabi, yang diakibatkan, yang berefek ya, alal hadasi, atas hadas, awin najasi atau najis. Sedangkan definisi taharah menurut syara adalah menghilangkan barrier atau penghalang yang disebabkan oleh hadas atau najis.
Kita bacakan i'anah terlebih dahulu. Selanjutnya adalah at-taharatu lughatan. At-taharatu lughatan yaitu ay bi fathi ta'i, tegasnya dengan difathahkan ta. Taharatun. Taharayat tuhran wa taharatan. Jadi difathahkan ta'nya bersuci. Wa amma bi dhammiha, dan adapun tuhara dengan dhammahnya yaitu fasmun, maka adalah sebutan li baqiyatil ma'i, untuk air sisa. Misalnya Khalid sedang wudu, pakainya pancuran. Zaman dulu ada kan di pancuran ya, di musola itu. Khalid berwudu di sini. Ternyata setelah selesai wudu ada air sisa di sini, karena ini namanya sumur timba. Khalid harus ngisi dulu ke sini. Kira-kira 3 ember ya, 3 ember, 3 kali ngisi, diisi kemudian wudu, ada sisa. Kira-kira Khalid habisnya itu adalah 1 ember ya untuk berwudu, dan masih ada 2 statusnya di sini dalam pancuran ini, ada 2. Nah, ini 2 ember ini disebutnya taharah, ismun li baqiyatil ma, sebutan untuk sisa air yang dipakai untuk wudu. Qauluhu, adapun daunnya musannif, an-nazafatu, tegasnya lafaz an-nazafah yaitu ay minal aqdzari, tegasnya dari kotoran-kotoran. Jadi definisi taharah itu standarnya biasa ya, al-lughah a'amu minal istilah. Jadi uruf am nazafah, tapi kalau syar'an itu lebih ke taharah minal hadath wan najis, jadi lebih spesifik atau uruf khas. Makanya di sini Sayyid Bakri menulis minal akhdar, suci dari kotoran, walau tahiratan, walaupun suci ya. Ay walau kanatil akhdar, walaupun adanya kotoran itu tahiratan, sifatnya suci, kal makhati, seperti ingus, wal busaki, dan air ludah. Hisiyatan itu bersifat indrawi, kanat adanya itu akhdar, kal anjasi, seperti beberapa najis, atau ma'nawiyatan, atau sifatnya abstraknya tidak tampak, kalau uyubi, seperti cacat, seperti nilai-nilai negatif yang ada akibatnya dari hawa nafsu, minal hikdi, daripada hikidnya. Hikid itu artinya dendam, wal hasadi, dan iri hati, wa ghairihima, dan selain itu hakid wal hasad. Di at-taharah di sini terbagi 2, ada lughatan dan ada syar'an. Dan tentu saja lughatan disebutnya uruf khas, sedangkan syar'an disebutnya lughatan ini uruf am disebutnya, sedangkan syar'an ini disebutnya uruf khas, jadi lebih spesifik. Jadi nisbat keduanya adalah umum, khusus, min, itlaq. Jadi kullu taharah inda lughah, taharah inda syar'a, wala aksa, ay walaisa kullu taharah inda lughah taharah indal syara', indal mustalah alaih taharah indal lughah. Contohnya begini, mobil dan Avanza. Avanza adalah salah satu cabang dari mobil, tapi tidak setiap mobil itu Avanza, karena ada mobil merek lain namanya Ayla ya. Jadi di sini wudu, katakanlah taharah, itu bagian daripada bersuci secara lughah ya, proses sterilisasi, proses pembersihan. Tapi proses pembersihan itu sifatnya umum, bukan cuma wudu. Mandi biasa kita sehari-hari ya, bukan mandi junub, sikat gigi, itu masuk kategori taharah indal lughah. Kemudian hisiyatan kanat, ada yang bangsa indrawi, seperti najisnya, ada baunya ya, bau busuk. Kemudian au ma'nawiyatan, atau sifatnya abstrak, kalau uyub,
seperti sifat-sifat kegelapan yang ada dalam diri kita ya. Ada iri, dengki, hasud, dendam, dan kebencian. Itu disebutnya najis ma'nawi. Selanjutnya wa qawluhu, dan adapun dawuhnya musannif, wal khulus minad danas, tegasnya lafaz wal khulus minad danas yaitu atfu tafsirin, adalah ataf tafsir. Jadi khulus minad danas ini ma'tuf, ini ada waw huruf ataf, sedangkan an-nazafah itu statusnya sebagai ma'tuf alaih. Kemudian khulus minad danas statusnya mufassir, menjelaskan, kemudian nazafah statusnya adalah mufassir. Qawluhu wa syar'an raf'ul man'i ila akhirih, sedangkan menurut syara' adalah raf'ul man'i. Cuman ini ada sedikit kajian bahwasanya Syekh Zainuddin Al-Malibari menyatakan raf'ul man'i al-mutarattabi 'alal hadath, antara hasil dan proses. Contohnya begini. Lid, lagi ngapain? Oh, saya mau wudu. Ini Khalid ceritanya disamperin sama Zaid. Lagi wudu ya? Iya. Tujuannya biar apa Lid wudu itu? Ya biar raf'ul man'i, biar hilang penghalang yang disebabkan oleh hadas atau najis. Terus yang disebut toharoh itu yang mana Lid? Cara kamu mengambil air, cuci muka, cuci kaki itu disebut toharoh, atau yang disebut toharoh ini adalah hasilnya ya. Efeknya yaitu terbebas. Mana antara proses dan hasil? Syekh Zainuddin Al-Malibari ya menyatakan raf'ul man'i al-mutarattabi 'ala al-hadath awin najis, ini masuk kategori majaz mursal min itlaqi musabbab wa iradati sababnya. Itlaqi sabab wa iradati sabab. Contohnya begini. Dalam surat Ghafir ayat 13 tertulis ayat wa nunazzilu minas sama'i rizqan. Kami turunkan rezeki dari langit. Kami turunkan rezeki dari langit. Ini namanya musabab. Kami turunkan rezeki dari langit. Nah, musabab ini rezeki bisa berupa tumbuhan, bisa berupa buah-buahan, ya, sayuran dan seterusnya. Sedangkan yang dimaksud adalah hujan. Yang kami turunkan itu maksud rezeki di sini bukan secara hasil akhirnya yaitu tumbuhan, sayuran, buah-buahan, bukan. Tapi yang kami turunkan itu adalah musababnya yaitu hujan yang berefek tanah menjadi subur. Jadi utliqa rizqu alladhi huwal musabab ya. Urida bihuna asbab alladhi huwal matar. Seperti di sini Syekh Zainuddin Al-Malibari menyatakan utliqa taharah alladhi huwal fi'lu ya, cuci muka, cuci kaki, kemudian basuh telinga, usap kepala. Alladhi huwa sabab, ini fi'lun. Urida bihuna al-musabbab, yaitu hasilnya, proses. Jadi utlaqu 'ala al-wasfi, atas hasil. Kita bacakan di sini. Ilam, ketahuilah oleh engkau wahai mukhatab ghair muayyan, anna taharata, kepada sesungguhnya bersuci asyar'iyyata yang bersifat syara', yaitu laha, tetap bagi taharah syar'iyyah wad'ani, adapun dua aplikasi, ada dua sisi ya. Ada wad'un hakiki, jadi penerapan secara hakiki, wa huwa itlaqu 'ala al-wasi, wa dan adapun wad'u hakiki prakno asli nama etanya eta itlaquha, menetapkan atau mengucapkannya itu taharah 'alal wasfi, atas sifat al-mutarattabi 'alal fi'li. Sejatinya taharah yang dimaksud
bersuci itu adalah proses. Kita cuci muka ya, seperti tadi Khalid ditanya sama Zaid, yang dimaksud bersuci itu apa? Ya ini, saya cuci muka, kumur-kumur ya, hidung, kemudian mengusap telinga, mengusap kepala, dan seterusnya. Inilah yang dinamakan bersuci, proses ya. Kemudian namanya fi'al ya. Atau di sini adalah disebutnya sabab. Nah, di sini sebutnya adalah musabab ya, musabab. Kemudian membabi itlaqil musabab ala sabab. Kita lanjutkan dulu di sini. Ada wad'un hakikin yutlaqu ala al-fi'li. Wa huwa, dan adapun fi'li yaitu zawalul man'i, proses menghilangkan ya, halangan al-mutarattabi yang tersusun alal hadasi, atas hadas awil khabasi atau najis. Wa in syi'ta qulta, seandainya kau mau, kau berkata begini, irtifa'ul man'i al-mutarattabi ala dzalik, proses menghilangkan halangan yang tersusun atas itu hadas dan khabas. Wa majazi, ada juga wad'un majazi di sini yang diucapkan dalam definisi oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, yaitu raf'ul man'i al-mutarattabi 'alal hadath aw najis ya. Wa huwa, dan adapun majazi yaitu itlaquha 'alal fi'li. Oh ya, yutlaquha 'alal wasfi ya, di sini ya. Jadi wad'un hakikiyun. Wa huwa itlaquha 'alal fi'li ka ta'rifi syarih, fa huwa min ismil musabbab 'ala sabab. Ya. Kita ulangi lagi, ada wad'un hakiki yaitu wasfun, kemudian ada wad'un majazi, ada di sini masih ada waktu ya. Kembali ke percakapan tadi antara Khalid dan Zaid. Zaid nanya Khalid, "Lid, lagi ngapain?" "Saya mau wudu, mau sholat ya." "Iya, kebetulan sudah masuk waktu zuhur." "Lid, saya mau nanya ya, wudu itu kan maksudnya toharoh, bersuci, benar. Nah, yang dimaksud toharoh itu ya, proses ataukah hasil?" Ya. Kalau hasil disebutnya musabab, kalau proses namanya sabab. Kalau proses itu namanya fi'lun, kalau hasil itu namanya wasfun. Yang dimaksud taharah itu, apakah dimaksud proses cuci muka, cuci kaki, basuh kepala, basuh hidung, basuh telinga, ataukah hasil akhirnya, yaitu boleh melaksanakan sholat karena sudah terbebas dari hadas dan najis. Nah, di sini Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati menyatakan ternyata ada dua. I'lam anna at-taharah asy-syar'iyyah laha wad'ani, ada dua. Pertama wad'un hakiki. Wad'un hakiki di sini ini adalah ke hasil, namanya wad'un hakiki. Jadi taharah aslinya adalah hasil akhir yang disebabkan oleh wudu tersebut hilangnya halangan karena faktor hadas dan najis. Ini wad'un hakikin. Dan ada juga wad'un majazi, yutlaqu 'alal fi'li. Di sini diucapkan atas proses. Jadi ini wad'un majazi ya. Jadi yang diucapkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam definisi taharah syar'an raf'ul man'i al-mutarattabi 'alal hadas aw najis, itu di sini areanya adalah proses ya. Kita bacakan, laha wad'ani wad'un hakiki, ada wad'u hakiki, wa huwa itlaquhu 'ala al-wasfi al-mutarattabi 'ala al-fi'li. Diucapkanlah taharah itu atas sifat atau hasil, hasilnya yang
diakibatkan oleh proses tadi fi'l. Wa huwa zawalul man'i, yaitu hilangnya penghalang al-mutarattab 'alal hadas awil khadas, yang disebabkan oleh hadas dan najis. Wa in syi'ta qulta, engkau mau ucapkan seperti ini, irtifa'ul man'i al-mutarattabi 'ala dzalik. Jadi hasil akhir hilangnya halangan yang disebabkan oleh hadas dan najis. Kemudian yang kedua, wad'un majazi. Wad'un majazi itu itlaquha wa huwa itlaquha 'alal fi'li, prosesnya ya. Prosesnya ke ta'rifi syarih, seperti yang didefinisikan oleh syarih Syekh Zainuddin Al-Maribari, raf'ul man'i al-mutarattabi 'alal hadas awin najis. Jadi proses cara menghilangkannya, raf'ul man'i. Jadi fahuwa, maka adapun itu ta'rifu syarih, yaitu min illa qismil musabab, termasuk majaz mursal min babi itlaqil musabab wa iradati sabab ya. Seperti tadi dalam surat Ghafir ayat 13, wa nunazzilu minas sama'i rizqa, kami turunkan dari langit itu rezeki. Rezeki itu adalah hasil berupa buah-buahan, tanaman, dan sayuran. Sementara ya, yang dimaksud adalah hujan. Nah, hujan inilah proses. Karena adanya hujan, hasillah tumbuhan, sayuran, dan seterusnya. Jadi ayat wa nunazzilu minal sama'i rizqan ini adalah majaz mursal min babi itlaqil musabab, si mator ya, si proses, wa iradati sabab, yang dimaksud adalah tanamannya. Dan kami turunkan dari langit adalah rizki. Rizki di sini adalah sayuran. Dan kami turunkan sayuran dari langit. Maksudnya adalah hujan ya, yang mengakibatkan tumbuhnya tanaman dan suburnya tanah. Jadi itlaq ismil musabbab, fahuwa, maka adapun ta'rif syar'i yaitu min itlaq ismil musabbab, mengucapkan musabbab, yaitu proses cuci muka, cuci kaki, basuh hidung, basuh telinga, basuh kepala, ala sebab, sedangkan tujuan hasilnya adalah ini proses, sedangkan hasil akhirnya adalah al-wasfu ya, boleh melaksanakan sifatnya, hasil akhirnya boleh melaksanakan sholat ya. Jadi al-musabbab adalah fi'lun atau wad'un majazi. Kemudian sabab ini adalah wad'un hakiki, yaitu wasfun atau hasil akhir. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.